Selamat datang kembali di channel Belem, Belajar Lempeng bersama Uti Sera. Di video kali ini, saya akan berbincang dengan Uti Sera dan Ibu Heni. Kami akan membahas mengenai terang benderang itu menghidupkan. Oke, kita langsung aja ya. Nah, Uti, terang benderang itu menghidupkan. Maksudnya itu yang bagaimana sih, Uti? Ya, tentunya terang benderang itu ya tidak gelap. Atau kalau dalam bahasa Jawa itu tidak peteng. Kalau menurut saya, terang benderang itu adalah hasil dari kelempengan saya. Semakin saya lempeng, semakin terang benderang. Contohnya Ibu Heni ini, terang benderang ini standar lah, terang benderang jiwa ini segini. Mungkin kalau pakai angka bisa dihitung, tapi nggak usah ya. Terang benderang tubuh segini. Kenapa terang benderang tubuh tidak mengikuti jiwa? Nah, ini tentunya ada yang kurang dilempengkan. Tapi saat ini loh, karena itu gampang berubah, bisa naik dan bisa turun. Nah, apa sih Uti penyebabnya terang benderang jiwa dan terang benderang tubuh tuh mudah naik dan juga mudah turun? Ya, tentu saja penyebabnya banyak ya. Tetapi kalau menurut saya antara lain karena tergantung dari hati, pikiran, dan tindakan. Oh, jadi tergantung dari apa yang kita pikirkan, hati kita dan juga tindakan kita. Nah, bisa dicontohkan nggak Uti atau dijelaskan satu persatu dari hati seperti apa, tindakan dan pikiran? Nah. Ya, contoh dari hati umpama kita berprasangka yang tidak pas. Contoh misalnya, saya melihat Ibu Heni ini kok cemberut. Di situ belum tentu bermasalah dengan saya. Tapi mungkin ada masalah di rumah. Atau mungkin memang ekspresinya seperti itu. Dari pikiran, memikirkan sesuatu yang tidak sesuai porsi atau yang tidak perlu dipikirkan. Contoh, memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi atau paranoid lah. Misalnya, melihat seseorang dari luarnya saja, berpikir bahwa orang itu mau berbuat yang negatif kepada saya, padahal belum tentu seperti itu. Ya, waspada itu memang perlu, tapi jangan menuduh. Dari tindakan, misalnya tangan dan kaki kita ini melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita, bahkan merugikan diri sendiri atau orang lain atau merugikan kehidupan. Misalnya saja membuang sampah sembarangan, seperti membuang kulit pisang. Kita tanpa memikirkan kalau kulit pisang itu bisa membuat kita kepleset. Iya. Tindakan yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar bisa merugikan kehidupan. Saya ini kan diberi pikiran, hati, dan perasaan oleh Tuhan. Ya dipakai sesuai porsinya atau dengan lempeng. Oke, jadi sebenarnya intinya itu balik lagi ke diri sendiri ya Uti ya. Bagaimana saya bisa memanage apa yang saya pikirkan, hati saya dan juga tindakan ya. Nah, Ibu Heni mungkin mau menambahkan atau ingin bertanya kepada Uti Sera, silakan. Ya, Uti, ketika saya kena kanker 20 tahun yang lalu,
Itu terang benderang saya berapa ya Uti? Pada saat Ibu Heni pertama kali ketemu saya, ibu dan suami ibu itu dalam keadaan gelap gulita. Itu menurut saya. Terang benderang jiwa saat itu minus. Tetapi terang benderang tubuh lebih minus. Ya memang, karena saat itu saya dan suami telah mendoakan Tuhan. Sampai pada suatu hari ketika saya bertemu dengan Uti Sera, disitulah saya merasa hidup saya berubah. Saya jadi tahu banyak hal, ya ibaratnya itu mata seperti terbuka. Dan dengan pengobatan secara medis, penolakan terhadap segala sesuatu di luar Tuhan, serta perubahan dalam diri saya, pola hidup saya, akhirnya saya dinyatakan sembuh dari kanker. Saya pikir dengan kesembuhan saya itu semua sudah selesai. Tapi ternyata tidak. Di tahun 2005, suami saya meninggal mendadak. Padahal suami saya itu termasuk orang yang sehat. Beliau itu jarang sekali sakit. Hasil lab juga semua bagus ya. Olahraga juga rutin. Tapi saya ingat 2 bulan sebelum beliau meninggal, Uti Sera pernah mengingatkan bahwa pembuluh darah suami saya itu rapuh. Tapi suami saya bukan orang yang gampang percaya begitu saja apa yang dikatain orang lain. Jadi beliau melakukan general check up dan saat itu hasilnya semua bagus. Sampai pada suatu sore ada suatu peristiwa yang membuat beliau emosi hingga jatuh dan pingsan. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa beliau mengalami hemoragi atau pecah pembuluh darah yang di otak. Ternyata benar apa yang dikatakan Uti Sera pada waktu itu. Dan keesokan paginya beliau meninggal dunia. Saat saya membersihkan celana yang dipakai ketika suami saya terjatuh, saya menemukan sebuah benda kecil yang ternyata masih memiliki energi negatif. Ya menurut saya saat itu suami ibu itu penolakannya terhadap sesuatu yang di luar Tuhan atau kekuatan yang di luar Tuhan itu memang minus. Saat itu tubuhnya bagaimana? Tubuhnya lebih minus. Lebih minus lagi ya? Lebih minus. Kalau dibandingkan dengan Ibu Heni, misalnya Ibu Heni segini ini jauh jauh. Ya. Dan waktu saya bilang pembuluh darah suami ibu itu rapuh, itu kerapuhan pembuluh darah memang minus. Tapi punya ibu standar. Standar. Oke, nah jadi kan sebenarnya begini Uti. Waktu pertama kali Ibu Heni bertemu dengan Uti itu tadi jiwa dan tubuh itu minus ya. Tapi kemudian setelah Ibu Heni mengikuti belajar lempeng, tadi kan ibaratnya mata seperti terbuka. Itu tubuh sekarang kan jadi naik ya. Tubuh dan jiwa kan jadi naik. Jadi memang dengan terang benderang tubuh yang plus, tentunya semakin sehat ya Uti ya? Iya betul sekali, karena semakin lempeng jiwa akan semakin tinggi. Terang benderang jiwa semakin tinggi, terang benderang tubuh pun ikut naik. Ya, dan tentunya dengan terang benderang tubuh tinggi, ya tubuh akan menjadi semakin sehat. Nah, Ibu Heni saya mau bertanya, tadi kan Ibu bilang bertemu dengan Uti Sera, mengikuti belajar lempeng, mata seperti terbuka. Nah, Ibu bisa tidak satu contoh aja apa yang ini? Ya, saya menyadari
dengan belajar lempeng, saya jadi tahu bahwa mengamini segala sesuatu yang di luar Tuhan itu ada bayarannya. Bayarannya bisa berupa harta benda, bisa juga kesehatan tubuh. Ya ibaratnya, kalau saya punya karyawan, tentunya harus dibayar kan. Kalau tidak dibayar ya nggak mau kerja toh. Ya kalau bayarannya pun tidak sepakat, ya pastinya komplain. Mengapa kita memakai itu? Ya karena mereka membantu bekerja untuk kita, bisa menjaga rumah, mungkin bisa menjaga diri loh, dan banyak lagi lah lainnya. Ya istilahnya ada hak dan kewajiban. Saya sudah menggunakan jasa, ya saya harus membayar toh. Ya istilahnya jadi nggak ada yang gratis ya Uti ya. Ya. Nah sekarang saya mau tanya Uti, gimana sih caranya supaya bisa semakin terang benderang? Ya tentunya dengan merubah diri sendiri, dengan cara meluruskan hati, pikiran, dan tindakan. Dan jangan lupa menolak segala sesuatu yang di luar Tuhan. Pikiran yang lurus misalnya, selalu berpikir positif untuk setiap masalah. Dapat mengambil hal-hal yang positif dari sesuatu yang negatif, dari kejadian-kejadian yang negatif. Selalu melihat ke dalam diri untuk melihat kekurangan dan kelemahan, sehingga mampu menghindari pikiran-pikiran yang negatif. Sebenarnya semakin lempeng akan semakin terang benderang. Dan sesuatu yang di luar Tuhan akan menjauh dengan otomatis. Tetapi sepanjang hidupnya harus selalu lempeng, agar sesuatu yang di luar Tuhan itu tidak kembali lagi. Tetapi jasa yang sudah diterima, ya tetap harus terbayar lunas. Oke, baik. Jadi memang intinya balik lagi meluruskan pikiran, hati, dan juga tindakan ya. Oke. Nah, yang terakhir nih saya ingin bertanya pada Ibu Heni, saat ini keadaan Ibu Heni bagaimana? Ya, saya bersyukur sekali. Dari check up saya yang terakhir di tahun 2007, saya sudah dinyatakan bersih dari kanker. Dan sampai sekarang pun saya merasa sehat. Sehat ya. Nah, kalau menurut Uti bagaimana? Kalau menurut saya, Ibu Heni ini sudah bersih dari kanker. Nah, tapi di daerah kepala ini lemah. Misalnya begini, kalau kankernya itu sudah standar, tapi daerah kepala ini minus. Nah, di daerah sini menurut saya, biasanya dari pengamatan saya, itu kalau di daerah ini minus, itu rawan stroke. Iya sih, ya saya juga menyadari itu. Makanya saya juga berusaha berjuang lah, merubah pola hidup saya, terutama pola pikir, pola makan. Ya saya juga vegetarian. Tapi saya yakin dengan terus belajar hidup semakin lempeng, itu akan membuat jiwa saya semakin terang benderang, yang otomatis juga akan membuat tubuh saya semakin sehat. Ya, betul sekali. Karena semakin terang benderang dapat menyehatkan jiwa dan tubuh. Semakin terang benderang jiwa, kerja seluruh organ tubuh menjadi positif dan sehat. Karena itulah terang benderang itu menghidupkan. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.